Syekh Muhammad Al-Qurnuti di abad ke-400. Buka lagi di juz awal. Buka lagi di dalam kitab, ada namanya kitab Talbisul Iblis. Mengatur tentang masalah bid'ah. Apa sih definisi bid'ah? Ya, definisi bid'ah atau ta'rif bid'ah, kullu qaulin aw fi'lin yukhaliful kitaba awil sunnata awil qiyasa fa huwa bid'ah. Setiap ucapan, tingkah laku, perbuatan yang bertentangan dengan kitab Allah, bertentangan dengan sunnah Rasul hadis, bertentangan dengan ijma' ulama dan qiyas, nah itu disebut bid'ah. Nah sekarang bid'ah ini kita bagi, ini penting ibu ya, kita bahas bid'ah ini. Perhatikan, bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah syar'iyah, ada bid'ah lughawiyah. Buka di dalam kitab Mufidul Ulum. Mungkin kalau ada orang Habib mau kayak begitu, kitabnya mana? Buka kitabnya, namanya Mufidul Ulum. Kalau santri-santri salaf, saya dulu belajar sama Mbak Maimun Zubair, saya belajar juga sama Kiai Abi Abdul Khalik, sama guru-guru saya, termasuk Syekh Walid Dr. Rahman Segaf, menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Bid'ah itu pertama bid'ah syar'iyah. Bid'ah syar'iyah adalah yang dinas dalam hadis Nabi, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu ulama sepakat itu bid'ah fil i'tiqad. Nah, bid'ah syar'iyah itu, bid'ah dhalalah itu adalah bid'ah yang bertentangan akidahnya dengan ahlus sunnah, dengan keluar daripada aturan agama. Ya, bertentangan. Contohnya seperti apa? Jasimiyah yang mengatakan Allah itu berjisim, Allah itu punya tangan, Allah itu punya kedua kaki, Allah itu punya kedua mata, kedua kuping, Allah itu sama dengan makhluknya. Sedangkan kita akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah nggak sama dengan makhluknya. Ya, kita akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ada lagi yang disebut firqah qadariyah, nggak percaya dengan takdir Allah. Apapun yang terjadi itu semua kehendak kita, bukan kehendak Allah. Nah ini kan sudah bertentangan. Kita ahlus sunnah mengatakan sesuatu perkara semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, baik takdir yang baik maupun yang buruknya, khairihi wa syarrihi minallah. Ada lagi yang Syiah, ya, Rafidhah, al-sifah. Makanya Nabi SAW bersabda, satafriqu ummati ala 73 firqatan, isna wa salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahid ma'ani wa ashabi. Umatku terbagi 73 golongan. 72 golongan semuanya masuk neraka kecuali orang yang mengikutiku dan mengikuti sunnah-sunnah sahabatku. Maka kita disebut nih ahlus sunnah wal jamaah. Apa artinya? Ahlus sunnah mengikuti sunnah Nabi, jamaah. Ayo, jamaah itu mengikuti sunnah para sahabat Nabi. Jadi kalau memang nanti tidak ada di sunnah Nabi, cari di sunnah khulafair rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalau kamu cari di sunnahku kagak ada, cari di sunnah khulafair rasyidinku. Kalau ada, menjadi sunnahku. Nah ini kita harus tahu. Nah itu yang disebut ashabul bidah kilabun nar di dalam kitab Jami'us Shaghir syarahnya Faidul Qadir, ya, itu bid'ah fil i'tiqad semua. Nah kalau bid'ah fil i'tiqad itu sudah jelas mereka sesat dan masuk neraka. Terus bagaimana kalau bid'ah yang sekarang nih kayak kita, ini termasuknya bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah dibagi 5. Ada bid'ah wajibah, bid'ah mandubah,
bid'ah makruha, bid'ah jaizah, ada bid'ah muharramah. Nah ini yang pertama, bid'ah wajibah, bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi tapi hukumnya wajib harus ada. Bid'ahnya wajib ini. Apa bid'ahnya itu? Yaitu bid'ah Al-Quran, tulisan Quran. Zaman Nabi nggak ada Quran 30 juz. Emang yang nyusun 30 juz Quran siapa? Nabi? Nggak ada. Sahabat siapa? Nah, Sayyidina Utsman itu yang merangkum semua, yang mensempurnakan. Dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Mushaf Abu Bakar, Mushaf Umar, Mushaf Sayyidina Utsman. Apakah Nabi yang namain ini surah Al-Imran, ini surah Al-Baqarah? Nabi? Bukan. Nah itu bid'ah wajibah. Kenapa dibilang wajib? Kalau nggak dibukukan oleh para sahabat, nggak ditulis Quran sampai 30 juz, hancurlah kita. Sekarang udah ditulis 30 juz, masih banyak umat Islam nggak bisa baca Quran. Masih banyak? Masih. Iya, masih banyak. Nah, jujur nggak apa-apa. Kenapa? Ini udah dibukukan masih kayak begitu. Bayangin, apalagi kalau kagak. Maka itu bid'ah wajibah. Apalagi bid'ah wajibah? Kitab-kitab hadis. Ini kitab-kitab hadis kayak gini, ya. Banyak, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. Ya, asnaf hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada 7 itu semuanya bukan di zaman Nabi, bukan sahabat yang nulis, para ulama-ulama. Ya. Nah, termasuk bid'ah. Jadi kalau disebut setiap bid'ah itu dhalalah dan setiap dhalalah masuk neraka, berarti orang yang baca Quran masuk neraka. Orang yang baca hadis masuk, karena di zaman Nabi tidak ada. Paham nggak ya? Nah ini nih, biar kita kasih tahu tuh sedikit-sedikit sama orang-orang yang sonotuh, yang sono, ya, yang sedikit-sedikit. Bid'ah. Ini bid'ah nih. Kalau kita nih orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang itu kan senangnya kita memang dengan tawasul, berzikir, udah kita semua disebut ahli neraka semua dia udah. Kayak neraka punya engkongnya dia, punya kakeknya. Masya Allah. Iya kayak begitu nih. Hati-hati. Nah itu bid'ah wajibah. Ada lagi bid'ah mandubah. Apa mandub? Sunnah. Nah bid'ah sunnahiyah bagaimana? Nah, bid'ah sunnawiyah ini yang nggak ada di zaman Nabi tapi ada di zaman sekarang. Seperti kita ngadakan tahlilan, kita ngadakan maulidan, ya itu bid'ah memang nggak ada tapi sunnah karena isinya perintah Nabi. Kan kita bukan hanya hadis Al-Quran aja, ya harus ada ijma ulama. Makanya ada ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i. Nah kita ini bermazhab Imam Syafi'i semua. Ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah mereka lah yang menjelaskan. Kalau kita langsung mengindak hukum dalam Al-Quran langsung dari Al-Quran nggak sanggup. Siapa sih orangnya? Kalau bukan 4 mazhab. Bayangin kalau kita mau bicara tentang Al-Quran, ya, Bismillah doang tuh, lafaz Bismillah maknanya ada 10. Lafaz Bismillah maknanya 10. Ini masuk ke bab mana maknanya? Kalau kita maknai dalam kitab Tauhid maknanya bikana makan biyakunu mayakun, itu baru bab 1. Jadi saking luasnya ilmu agama Islam ini luar biasa. Makanya pakai sunnah. Apalagi sunnah yang gak ada di zaman Nabi, ya. Terus menjadi sunnah yang seperti kita sholat tarawih. Sholat tarawih memang zaman Nabi ada? Nggak ada. Nabi Qiyamul Lail dulu namanya. Berapa rakaat? Nabi berapa rakaat sholatnya? Ayo.
Nabi 8 rakaat atau 20? Yang 8 rakaat salah, bilang Nabi 8 rakaat, yang 20 juga salah. Nah, terus gimana? Karena Nabi tadi itu ada orang yang menyatakan bahwa sholat tarawih itu bersama witir plus 11. Itu mendasarkan hadis. Maaf, itu hadisnya memang ada, tapi bukan hadis tarawih. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bertanya kepada Ibu Aisyah. Buka di dalam hadis Sahih Bukhari juz ketiga, Sahih Fathul Bari juz ketiga, ya. Nah, di situ pernah didatengin Sayyidina Abdurrahman bertanya kepada ibu atau Ummul Mukminin Ibu Aisyah, ya Ummul Mukminin, kaifa qiyamul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan atau fi ghairi Ramadan? Ya Ummul Mukminin, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Kan Rasulullah SAW sungguhnya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lailnya di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan 11 rakaat. Nah, hadis 11 rakaat ini dijadikanlah hadis tarawih, padahal salah. Sekarang salahnya gimana? Yuk kita bongkar nih hadis. 11 ganjil apa genap? Ganjil. Salat apa yang ganjil yang ada di bulan Ramadan dan ada juga di luar bulan Ramadan? Witir. Nah, itu hadis witir. Hadis witir Nabi kewajiban, wajib bagi Nabi witirnya setiap malam 11 rakaat. Kalau kita satu itu juga kalau lagi ingat. Satu juga alhamdulillah. Sholat setengah gimana? Ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang terjadi. Terus yang sholat 23 rakaat kayak kita nih. Kalau kita di era Jakarta, Jawa, Solo, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya rata-rata 23. Mendasarkan apa? Perintah Nabi nggak ada, tapi mendasarkan perintah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, pada saat itu kekacauan di Masjid Nabawi. Lihat, ada yang sholat, ada yang kagak, ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang i'tikaf. Ini gimana? Sayyidina Umar kumpulkan semua sahabat, termasuk ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Auf, Andres, banyak sahabat-sahabat yang lain, yang tokoh-tokoh besar Islam dikumpulkan, lalu ditanya, gimana nih? Sekarang kalau kita lihat begini masjid, nggak ada persatuan. Ya, kalau di masjid aja udah nggak ada persatuan, gimana Islam mau maju? Islam majunya dengan bersatu. Kalau ibadah juga nggak bersatu gimana? Terus gimana ya Amirul Mukminin kata? Gimana kalau sekarang kita satukan paham? Kita bikin sekarang sholat tarawih, artinya sholat santai. Ya. Terus berapa? Saya jelaskan sholat tarawihnya 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat 23. Sepakat enggak? Semua sepakat. Kalau sebenarnya Nabi menyatakan sholat tarawihnya 11, pasti Sayyidina Umar dibantah oleh sahabat. Nggak bisa ya Amirul Mukminin. Kalau sahabat kan gitu. Sahabat itu kalau ada perkara yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya langsung nggak bisa. Rasulullah 11, tapi semua sahabat nggak, semua mengaminkan, semua setuju. Jadilah 23 rakaat. Terus jadi sunnah karena mendasarkan hadis Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin. Kalau kamu cari di sunnahku tidak ada, carilah di sunnah khulafir rasyidinku. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini yang menetapin siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar siapa? Khulafir rasyidin. Menjadilah sunnah yang kuat.
Terus gimana kita Habib biasanya 11 sudah dia ngaku kita males gitu aja udah. Nggak usah kita dalil-dalilin, bahaya kalau yang kita udah 11 terus nyalahkan yang 23 yang kuat dalilnya. Kalau dia kenapa 11? Bisa gimana, saya repot, capek, dengan saya 11 aja, nggak jadi masalah. Orang ibadah sunnah, ya, kagak sholat juga dosa nggak? Kagak. Ibu-ibu kalau udah tanggal 25-26 kemana? Kue. Sholat gak tuh? Sholat. Gimana? Berapa rakaat tuh?